Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan sehatnya kepada kita semua sehingga hari ini Sabtu 4 Juli 2020 kita dapat bertemu dalam rangka pemaparan program TK Islam Dian Didaktika tahun ajaran 2020-2021. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelum acara ini dimulai, mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pertemuan kali ini sedikit berbeda. Biasanya kita dapat bertatap muka secara langsung, namun kali ini kita bertemu melalui media online. Kami informasikan tata tertib dalam pertemuan ini. Mohon semua kamera diaktifkan, sedangkan mikrofon dinonaktifkan dan dapat diaktifkan kembali saat akan berbicara. Yang kami hormati, Bapak, Ibu, pimpinan Yayasan Dian Didaktika yang ikut bergabung pada pertemuan virtual kali ini, Bapak, Ibu, Kepala Unit, Bapak dan Ibu orang tua murid TK Islam Dian Didaktika, serta Bapak Ibu guru yang kami sayangi. Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang telah diberikan kepada TK Islam Dian Didaktika untuk mendampingi Ananda bermain dan belajar. Kami juga patut bangga karena Bapak dan Ibu telah siap berkolaborasi bersama kami dalam mendidik dan mendampingi anak-anak selama masa pandemi ini untuk belajar dari rumah. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Yayasan Dian Didaktika, Ibu Dr. Randa Haja Nunuk Murdiati Sulastomo. Ini kami atas nama semua keluarga besar pengurus Yayasan Dian Didaktika menyampaikan selamat mengikuti pemaparan program tahun 2020-2021 KB, TK, SD, dan SMP serta SMA. Kali ini akan menyampaikan pemaparan versi COVID yang membatasi kita perjumpaan antara tatap muka. Untuk itu, kami mengucapkan selamat menghadapi tahun pelajaran baru dalam rangka menyongsong kegiatan dan kesuksesan yang selalu kita doakan bersama. Walaupun dalam hati ingin berjumpa, tapi terpaksa kita lewat udara ini. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih perhatian para orang tua sebagai partner yang selalu giat dan membantu putra-putrinya untuk dapat mengikuti pelajaran walaupun jarak jauh. Sekali lagi terima kasih.
kami sampaikan dan juga selamat kepada para pendidik untuk melaksanakan apa program-program yang akan dilaksanakan tahun ajaran baru nanti. Selamat belajar dan giat selalu dengan pengalaman yang lain dari yang lain. Untuk itu tidak menghambat keberhasilan, tidak menghambat kegiatan lebih giat lagi untuk menyongsong hari esok yang sangat kita harapkan lebih berhasil dari tahun-tahun yang lalu, walaupun banyak cobaan. Terima kasih. Selamat mengikuti pemaparan program dari masing-masing unit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunu atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah langkah awal kita bersama untuk berkomitmen dalam pendidikan anak-anak kita ke depannya. Insya Allah, kami akan menyambut tahun ajaran baru ini dengan semangat dan optimisme. Agar rasa optimis dapat tercapai dan mendapatkan kemudahan, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Panji Widya. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu orang tua murid kelompok A, mari sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita rencanakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panji, semoga acara hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan curahan rahmat-Nya. Amin ya robbal alamin. Melangkah acara selanjutnya adalah pemaparan program yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah KBTK Islam Dian Didaktika, Ibu Heni Susanti, kemudian dilanjutkan dengan sesi perkenalan bersama guru kelompok A, berikut sesi tanya jawab. Oleh karenanya kepada Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dapat disampaikan melalui chat setelah pemaparan program berikut ini. Kepada Ibu Santi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Dian Didaktika beserta jajarannya, kepala-kepala unit SD, SMP, dan SMA,
Bapak dan Ibu orang tua murid TKA Islam Dian Didaktika yang berada di rumah, dan tentu saja Bapak dan Ibu guru KB TK Islam Dian Didaktika yang berada di ruangan ini bersama-sama. Bapak dan Ibu semuanya, mohon izin sebelumnya Pak Ranto, Pak Tri, dan Pak Rama, boleh mic yang dibuka atau mungkin kameranya. Saya ingin menyapa melihat wajah-wajah orang tua murid TKA Islam Dian Didaktika. Kita say hello, assalamualaikum Bapak dan Ibu semuanya di rumah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang boleh dong ke guru-gurunya. Bapak dan Ibu, kami di sini siap loh menyambut Bapak dan Ibu. Boleh ke arah Bapak dan Ibu guru? Yuk Bapak Ibu semuanya, say assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu di rumah serta Bapak dan Ibu guru semuanya. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu semua dalam memilih kami sebagai mitra untuk mendidik putra-putri Bapak dan Ibu untuk tahun ajaran mendatang. Dalam hal ini, pada hari ini kami akan menjelaskan atau memaparkan program pembelajaran dalam menyambut tahun pembelajaran 2020-2021. Bapak dan Ibu bisa melihat slide yang akan kami tayangkan. Ya, kita akan mulai. Pemaparan program TK Islam Dian Didaktika tahun ajaran 2020-2021. Kita mulai dari visi dan misi. Visi dan misi Pendidikan Islam Dian Didaktika. Dari kelompok TKA orang tua murid TKA sudah banyak yang sebelumnya dari kelompok bermain yang sudah tidak asing lagi dengan sekolah kami. Tapi untuk mengulang kembali program atau visi misi Pendidikan Islam Dian Didaktika dapat Bapak Ibu lihat dalam slide berikut ini. Visinya adalah pendidikan paripurna bernafaskan Islam dengan misi menyelenggarakan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai ajaran Islam, menyelenggarakan pendidikan yang mengembangkan kecerdasan majemuk, mengembangkan pribadi sesuai dengan perkembangan zaman, mengembangkan budaya santun, jujur, tenggang rasa, toleran, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Moto dari Pendidikan Islam Dian Didaktika yaitu Promoting Science, Art, and Sport in Islamic Spirit. Bahwa dalam proses pembelajarannya selalu di dalam atmosfer keislaman. Beralih ke kurikulum. Kurikulum TK Islam Dian Didaktika menggunakan kurikulum 2013 yang diintegrasikan dengan muatan lokal yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Islam Dian Didaktika. Yaitu ada pengenalan doa-doa harian, surat-surat pendek, kalimat thayyibah, dan lain sebagainya. Dari kurikulum 2013, kami juga berkolaborasi dengan model pembelajaran sentra. Sentra yang kami buka di sekolah kami yaitu sentra persiapan, sentra balok, sentra seni, sentra bahan alam, sentra main peran, dan sentra iman dan takwa. Untuk kelompok TKA dan TKB, muatan lokal yang akan dikembangkan di sekolah yaitu seni suara, seni tari, dan olahraga. Tentu saja semua akan kita integrasikan dalam 6 aspek pengembangan. 6 aspek pengembangan tersebut yaitu nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Bapak dan Ibu yang kami hormati di rumah, serta yang tentu saja kami cintai Ananda sekalian di rumah, seperti yang sudah Bapak Ibu dapatkan informasi bahwa
Dalam kondisi pandemi seperti ini, pemerintah membuka atau menetapkan suatu keputusan bahwa dalam proses pembelajaran di 6 bulan mendatang adalah melalui program BDR atau belajar dari rumah. Hal itu tentu saja membuat kami semuanya harus bersiaga lebih cepat, harus bersemangat lebih cepat, dan tentu saja tidak lepas dari sinergi dan kerjasama orang tua sebagai mitra kami dalam proses pendidikan anak. Program BDR, belajar dari rumah, yang kami akan buat pada semester depan, yang pertama adalah morning call. Bapak dan Ibu ketahui bahwa waktu belajar Ananda untuk TKA adalah setiap hari dari Senin sampai hari Jumat. Berbeda dengan ketika kelompok bermain yang seminggu 3 kali pertemuan. Pada saat morning call, Bapak dan Ibu guru akan menyapa Ananda untuk bersama-sama membaca doa, bercerita, maupun dalam materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah, mohon maaf sebelumnya, morning call itu kami lakukan setiap hari sesuai jadwal belajar Ananda di TKA. Yang berikutnya, presentasi anak. Ada kalanya kami sebagai center dalam media materi untuk anak-anak. Tapi bukan tidak mungkin kami akan memfasilitasi anak-anak untuk presentasi, untuk bercerita, supaya anak tampil dan percaya diri, yaitu dalam program presentasi anak. Nanti tema dan waktunya akan kami tentukan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, hal-hal yang menjadi kekhawatiran adalah ketika Bapak Ibu merasa kapan Ananda bisa hadir di sekolah, kapan kami bisa menyapa anak-anak secara langsung. Untuk mengantisipasi itu, dalam 6 bulan program ke depan, kami membuat program Hello School, Hello Teachers. Dalam momen kali ini, Bapak dan Ibu dapat mengajak Ananda melewati sekolah, berhenti di depan gerbang sekolah, buka kaca jendelanya, Bapak dan Ibu guru akan menyapa Ananda melalui program Hello School, Hello Teachers dengan teknik drive-thru. Di situ kita akan kenal Ananda juga akan mengenal siapa gurunya, seperti apa bentuk sekolahnya. Apakah hanya satu kali? Tentu saja tidak. Kami akan membuat program seperti itu dengan momen-momen dan tema tertentu. Selanjutnya, materi maupun video pembelajaran ataupun tugas-tugas yang nanti barangkali akan diberikan oleh orang tua, mohon maaf, barangkali akan disiapkan oleh sekolah, akan kami informasikan melalui Google Classroom. Dan yang tak kalah serunya lagi, kami akan mengadakan storytelling buat anak-anak, supaya anak-anak melihat dalam media seperti apa Bapak dan Ibu guru hadir. Yang berikutnya adalah program BDR berikutnya, My Project with Parents. Bapak dan Ibu, kami menyadari sekali bahwa kami tidak dapat bekerja sendiri. Kami perlu kerjasama, kami perlu dukungan, kami perlu sinergi antara sekolah dan orang tua. Orang tua yang lebih tahu bagaimana mengkondisikan Ananda di rumah. Barangkali ada yang orang tuanya bekerja, tidak ada orang, mungkin bisa dikondisikan dengan keluarga atau anak anggota keluarga lainnya atau pengasuhnya dalam mendampingi Ananda belajar di rumah. Dalam My Project with Parents, kami akan membuat tema atau event tertentu sehingga orang tua dapat berkolaborasi atau berkreativitas bersama Ananda yang proyeknya itu akan kita tentukan dari sekolah. Yang berikutnya lagi, Talk with Parents. Kegundahan, kegelisahan orang tua terhadap proses BDR kami rasakan. Begitupun dengan para pendidik. Untuk meminimalisir kondisi seperti itu dan melihat perkembangan Ananda yang belajarnya mungkin tidak sama ketika tatap muka, kami akan melaporkan perkembangan Ananda setiap 2 minggu sekali untuk orang tua. Pada saat pertemuan itu, orang tua bisa bercerita, menyampaikan apa kendala-kendala atau mungkin kemajuan-kemajuan pada saat BDR atau pada saat pembelajaran dari rumah.
2 minggu sekali Bapak dan Ibu guru akan hadir bertemu dengan orang tua melalui virtual. Parenting. Parenting adalah program yang akan kami lakukan untuk Bapak dan Ibu selama 1 tahun ke depan. Yang terdekat, parenting akan kami selenggarakan yaitu pada tanggal 12 Juli di hari Minggu. Ya, tanggal 12 Juli jam 9 akan ada parenting dalam rangka persiapan orang tua mendampingi Ananda pada saat PDR dengan tema optimalisasi peran orang tua dalam belajar dari rumah. Nanti akan dibawakan oleh Kak Rio dari MC Kuadrat. Yang tidak kalah serunya, kita akan mengadakan program Stand Up Parents. Tidak semata-mata ketika pembelajaran di rumah hanya guru yang memberikan materi. Kita akan coba Bapak dan Ibu dalam memberikan pembelajaran ke anak. Nah, Stand Up Parents ini Bapak dan Ibu di rumah akan mendapatkan kesempatan nanti sesuai dengan tema atau kesepakatan yang akan sekolah buat. Di sanalah Bapak dan Ibu di rumah akan mencoba bagaimana sih rasanya jadi guru kalau mengajarkan anak-anak secara virtual, nanti ada kesempatannya. Yang terakhir dalam program BDR kami adalah selain menemui anak dalam morning call setiap hari dengan durasi yang tentu akan nanti ditentukan, kami juga akan memberikan video pembelajaran buat anak-anak di rumah. Hal itu tentu saja dalam rangka pengembangan 6 aspek yang tadi sudah kami sebutkan. Selain parenting dengan MC Kuadrat, nanti setiap 1 bulan sekali juga ada diskusi dengan psikolog sekolah yang akan melakukan konsultasi atau mungkin orang tua dapat bercerita menyampaikan apa kendala-kendala selama pembelajaran di rumah untuk TKA, kelompok bermain maupun TKB 1 bulan sekali akan bertemu dengan psikolog sekolah. Waktunya nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Beralih ke waktu belajar di TK. Adaptasi waktu belajar di TK tentu saja berbeda dengan kelompok bermain. Dengan durasi ketika kelompok bermain adalah lebih sedikit. Tatap muka juga ketika ada tatap muka juga seminggu 3 kali. Ketika TK waktu belajarnya adalah setiap hari dari Senin sampai Jumat. Bapak dan Ibu dapat melihat pada tayangan slide ada 2 kelompok yang akan dibentuk dengan waktu-waktu yang sudah tertera. Tentu saja ada masa-masa di mana kami membuat kelompok besar untuk Bu Guru dan Pak Guru berkenalan dengan Ananda. Ada kalanya kami juga melakukan kelompok kecil supaya kami dapat melihat atau menilai langsung perkembangan Ananda pada saat pemaparan. Hal itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Guru setelah sesi berikut ini. Ketika morning call, ketika bertemu dengan Ananda pada saat pagi hari, apa saja yang dilakukan Bapak dan Ibu Guru dengan Ananda? Bapak dan Ibu, tentu saja kami Bapak dan Ibu Guru akan mendampingi Ananda di pagi hari dengan mengucap salam, dengan membaca doa, surat-surat pendek, bernyanyi bersama-sama, dilanjutkan dengan materi pembelajaran. Untuk itu, Bapak dan Ibu di rumah, mohon kerjasamanya Ananda disiapkan juga ketika mulai pembelajaran. Jangan lupa seragamnya sesuai dengan jadwal kehadirannya. Kemudian selanjutnya adalah jadwal belajar mengajar. Tadi sudah saya sampaikan yaitu Senin sampai Jumat. Nanti tema-tema dan waktunya akan diinformasikan lebih lanjut. Karena di awal-awal tentu tidak sama ketika di bulan-bulan berikutnya. Ketika di awal 13 Juli ada waktu-waktu pengenalan lingkungan sekolah. Durasinya tentu tidak sama ketika sudah mulai hari efektif sekolah nanti. Bapak dan Ibu Guru yang hadir di ruangan ini serta Bapak dan Ibu yang ada di rumah, kami tentu saja memikirkan bagaimana persiapan Ananda, persiapan Bapak dan Ibu di rumah dalam mendampingi Ananda di rumah. Tentu saja kami merasakan hal yang sama. Bagaimana keinginan kami bertemu dengan Ananda, bagaimana orang tua ingin bertemu gurunya, bagaimana Ananda ingin bertemu dengan gurunya. Kami dan kita semua bersama-sama berdoa supaya ini tetap
tetap bisa kita lalui bersama. Semoga ini akan berlalu, kita doakan bersama-sama. Dan tentu saja kita berharap sesuai dengan instruksi pemerintah bahwa pada bulan Januari jika tidak ada perubahan kondisi, kenormalan baru akan berlangsung. Waktu pertemuan pada saat tatap muka di bulan Januari, kemudian waktu belajar, jumlah anak akan menunggu dengan keputusan dari Dinas Pendidikan. Karena kami berangkat dari panduan dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya, informasi juga bahwa dalam menyambut new normal nanti, kami Yayasan Pendidikan Islam Dian Didaktika telah menyiapkan tim Satgas COVID-19 untuk menyambut atau mempersiapkan Ananda pada saat tatap muka nanti. Insya Allah sudah kami siap dari sejak dini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu ada kegiatan yang tidak maksimal ketika PDR atau pada saat pembelajaran. Mari sama-sama kita sikapi dengan bijaksana. Dan untuk ada poin-poin atau komponen dalam pembelajaran atau pembiayaan yang Bapak Ibu keluarkan, yaitu mungkin banyak yang bertanya-tanya, 6 bulan kan Ananda belajar di rumah, uang kegiatannya untuk apa? Nah, silakan Bapak dan Ibu lihat di tayangan berikut ini. Uang kegiatan atau uang pembelajaran yang Bapak Ibu berikan untuk sekolah, salah satu poinnya dialokasikan adalah untuk kegiatan Ananda di rumah. Media pembelajaran yang akan Ananda lakukan di rumah, insya Allah akan kami siapkan dari sekolah. Tentu saja mekanismenya akan kami atur. Kapan kelas ini mengambil media, kapan kelas berikutnya mengambil media. Dari mulai krayon, kertas, semuanya insya Allah akan kami siapkan. Terutama juga nanti bukan hanya di awal, tapi rangkaian pembelajaran sesuai dengan tema juga akan kami siapkan dari rumah. Namun tentu saja tidak semua media dapat kami siapkan di rumah. Jika dalam pemberian materi ada media-media yang Bapak Ibu medianya ada di rumah, mohon kesediaannya untuk membantu kami dalam proses pembelajaran. Misalnya ketika anak belajar memakai sepatu sendiri, anak memakai baju sendiri, Bapak Ibu bisa menyiapkan dari rumah. Tadi sudah saya sampaikan tentang layanan diskusi dengan psikolog yang akan diberikan setiap 1 bulan sekali. Berikutnya adalah dalam mendampingi Ananda di rumah, dalam memberikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk Ananda setiap hari, kami akan melakukan diskusi antara guru dan orang tua setiap 2 minggu sekali. Bapak dan Ibu guru dapat saling berkonsultasi, dapat bercerita apa sih yang akan disampaikan, apa sih yang akan dirasakan. Nanti 2 minggu sekali kita akan bertemu. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu insya Allah Bapak dan Ibu dalam kegiatan di semester 2 ketika kondisinya sudah memungkinkan kami beraktivitas secara tatap muka, kegiatan-kegiatan setiap tahunnya akan kami tetap laksanakan seperti cooking class, penyediaan makan sehat setiap 1 minggu sekali, kemudian karya wisata, pentas seni di akhir tahun. Tentu saja ketika itu tidak terlaksana, maka Yayasan Dian Didaktika memiliki kebijakan tersendiri. Nanti akan dikaji ulang atau ditinjau ulang berkaitan tentang penggunaan uang kegiatan. Sebelum saya akhiri tentang pemaparan program kali ini, saya informasikan juga yang terakhir adalah bahwa dalam rangka persiapan bersama-sama kita menyambut tahun ajaran mendatang, kita harus saling bersinergi, kita harus saling berkolaborasi bahwa keadaan ini akan kita jalani bersama-sama. Kita atau Bapak Ibu akan mengikuti parenting orang tua murid yang akan dilaksanakan insya Allah pada hari Minggu 12 Juli 2020 jam 9 sampai jam 10 melalui media Zoom meeting atau online dengan tema optimalisasi peran orang tua dalam program BDR oleh Kak Rio dari MC Kuadrat.
Akhir kata Bapak dan Ibu semua yang ada di rumah, demikianlah pemaparan program dari saya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang mendapatkan atau dirasakan menjadi kendala Bapak dan Ibu di rumah, bisa nanti menemui saya pada tanggal 9 Juli di sekolah. Hari ini kami memang belum menginformasikan Ananda di kelompok A1, A2 atau A3. Karena kami akan informasikan kelompok-kelompok belajar Ananda pada tanggal 11 Juli 2020. Bapak dan Ibu semuanya, demikian pemaparan program yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, jika ada kata-kata yang dirasa kurang membuat Bapak dan Ibu nyaman, mohon dimaafkan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum selesai, berikutnya, Bapak dan Ibu, setiap tahun kami mengadakan rolling guru-guru. Ada kalanya guru pada saat kemarin mengajar di kelompok bermain, ada kala saatnya di TKA atau TKB. Hari ini saya akan mengenalkan formasi guru. Nanti Bapak dan Ibu guru kelompok TKA akan tampil di depan layar Bapak dan Ibu di rumah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu formasi guru KBTK Islam Dian Didaktika dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, saya Ibu Santi, Kepala Sekolah KBTK Islam Dian Didaktika. Selamat belajar semuanya. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di KB 1 bersama Bu Yati dan Bu Giska. Nanti anak-anak kelas KBB 1 dan KBB 3 bermainnya di sini ya. Hai, Assalamualaikum anak-anak. Selamat datang di KB 2 bersama
Selamat datang di kelas A2 bersama Bu Hani dan dan Pak Panji. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang di kelas A3 bersama Bu Susi dan Bu Koni. Assalamualaikum anak-anak. Selamat datang di kelas B1. Di kelas B1 ini, anak-anak akan belajar dan bermain dengan Pak Rama. Dan Bu Ari. Sampai jumpa lagi. Dan halo. Assalamualaikum anak-anak. Selamat datang di kelas B2 bersama Bu Nur dan Bu Aida. Nanti kita bermain di sini ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas B3 bersama Bu Risa dan Bu Nur. Nanti kita bermain dan belajar di kelas. Sampai bertemu ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, saya Pak Jojo, guru olahraga TKA dan TKB. Let's go! Halo anak-anak, Assalamualaikum. Saya Bu Alisa, guru seni musik TKA dan TKB. Dadah. Hai, saya Buris, adalah guru tari untuk kelompok A dan kelompok B. Yuk, kita menari yuk. Mike, ya. Ya, Bapak dan Ibu di rumah, demikian adalah video yang menggambarkan tentang formasi guru dari kelompok remaja sampai TKA dan TKB. Hari ini, pagi ini, guru kelompok TKA sudah hadir di hadapan Bapak dan Ibu semuanya.
Sudah ada yang kenal belum sebelumnya? Kalau yang dari kelompok bermain sudah ada yang kenal ya. Satu-satu Bu Santi akan perkenalkan siapa namanya, kita kenal lebih jauh lagi. Pertama, yang di sebelah Bu Santi adalah Ibu Kori. Waalaikumsalam. Ibu Kori nanti selain menjadi guru kelas, Ibu Kori ada di sentra apa ya? Sentra Iman dan Takwa. Sentra Iman dan Takwa. Boleh pakai mic-nya? Sebentar ya Bapak dan Ibu. Ulangi lagi, sentra apa Bu Kori? Iman dan Takwa Bu Santi. Oke, siap Bu Kori. Selanjutnya, di sebelah Bu Kori adalah Ibu Susi. Bu Susi ada di sentra apa? Bu Susi nanti mengajar di sentra bahan alam. Bahan alam, asik. Asik dong. Ya, terima kasih Bu Susi. Sebelah Bu Susi ada lagi, yaitu Ibu Yayu. Bu Yayu selain nanti jadi guru kelas, Bu Yayu jadi sentra apa sih? Nanti Bu Yayu mengajar di sentra persiapan. Sentra persiapan. Iya. Siap Bu Yayu, Siap dong, Bu siap. Santi. Ya, berikutnya lanjut ke Ibu Nina. Hai. Ibu Nina. Ya, Bu Santi. Nanti Bu Nina itu ketika di TKA ada di sentra apa? Sentra Balok. Sentra Balok. Iya. Seru dong pasti Bu Nina. Pastinya Bu Santi. Pastinya Bu Nina. Terima kasih Bu Nina. Selanjutnya ada lagi 2 guru Bapak dan Ibu guru, yaitu Ibu Hani. Hai. Ibu Hani ada di sentra apa? Ibu Hani ada di sentra Iman dan Takwa. Sentra Iman dan Takwa. Sentra Iman dan Takwanya ada 2. Ternyata juga TK dan TKB belajar juga dengan kita semuanya. Betul. Tapi PJ-nya saja ya. Ya. Betul. Lanjut lagi. Ada yang paling keren, paling ganteng di antara ibu-ibu guru yang cantik, yaitu Bapak Guru Pak Panji. Hai, Bu Santi dan Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Pak Panji ada di sentra apa? Saya di sentra bahan alam. Bahan alam. Bapak dan Ibu semua, ini adalah formasi guru-guru TKA di KB TK Islam Dian Didaktika. Namun kami memang belum mengelompokkan Ananda A1, A2 atau A3. Nanti informasi kelompok belajar Ananda akan kami informasikan pada tanggal berapa? 11 Juli 2020. Baik Bapak dan Ibu yang ada di rumah, selain tadi adalah formasi guru, saya juga akan menginformasikan bahwa saya atau tiap-tiap unit mempunyai tim khusus untuk agar kita mempersiapkan pembelajaran di setiap unitnya, yaitu unit KBTK. Di sini bersama saya, selain yang bertugas menjadi guru kelas, juga saya akan dibantu atau menjadi tim saya adalah dari Bu Yayu. Bu Yayu adalah menjadi guru pembina kami di KBTK Islam Dian Didaktika. Tepuk tangan dong buat Bu Yayu. Untuk penyediaan media belajar, penyediaan kelengkapan belajar anak-anak maupun ibu guru dan bapak guru, saya punya tim Sapras atau sarana dan prasarana, yaitu Ibu Susi. Siap-siap ya Bu Susi. Ya Bapak dan Ibu guru, serta Bapak dan Ibu orang tua murid di rumah. Di sini ibu-ibu guru dan bapak guru akan menjelaskan teknis pembelajaran nanti pada saat BDR maupun pada saat tatap muka. Mungkin dari BDR dulu ya. Tunggu dulu. Supaya lebih semangat, tatap muka dulu. Tatap muka. Tepuk-tepuk dulu yuk. Mau tepuk apa? Tepuk oke. Udah oke? Ya oke. Sebentar dong tim ICT. Karena kita sudah oke, Bapak dan Ibu di rumah sudah oke belum? Layarnya boleh dilihatin dong sebentar. Ya, oke semuanya Bapak dan Ibu di rumah, say hello dulu dong. Coba lihat. Hai. Dah. Terima kasih masih menemani kami. Kita akan lihat ibu-ibu guru ini dan bapak guru mau tampil dalam tepuk oke. Silakan. Terima kasih Bu Santi. Ya, sebelumnya ucapkan salam dulu ya Bu Santi. Iya.
Bapak dan Ibu di rumah, kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, hari ini, pagi ini, Bapak dan Ibu guru mau mengajak anak-anak sama Mama dan Papa di rumah bermain tepuk. Kita mau tepuk apa tadi? Tepuk oke ya, Bapak dan Ibu guru. Siap ya? Yuk, tepuk oke. I'm okay. You are okay. We are okay. Wush. Wah, semangat. Ya, ini pastinya kalau sudah kita bisa bertatap muka langsung atau nanti kita sudah belajar dari rumah, nanti anak-anak akan diperkenalkan macam-macam tepuk lagi ya, pastinya ya Bapak dan Ibu guru. Nah, sekarang Bu Yayu mau menjelaskan sedikit tentang teknis belajar dari rumah. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Santi, bahwa anak-anak akan mengikuti Google Classroom melalui Gmeet nanti setiap hari. Nanti untuk waktu akan kami informasikan selanjutnya. Durasi selama mengikuti Google Meet yaitu adalah minimal kita ada di waktu 40 menit. Untuk di awal-awal kita akan sampai pada 40 menit. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Jika memang anak-anak sudah siap, kondisinya juga sudah memungkinkan, untuk waktu nanti bisa kita tambah melihat situasi pada saat nanti. Kemudian selama 40 menit itu nanti anak-anak dimohon sudah bisa bergabung 15 menit sebelum waktu kita belajar, yaitu di pukul 8. Nanti 15 menit sebelumnya mohon Ananda sudah disiapkan tadi seperti yang sudah bisa disampaikan, memakai seragam, kemudian bisa menyiapkan minum dan snack-snack kecil karena nanti dalam pembelajaran nanti kita ada waktu istirahat sebentar. Seperti itu, dan juga mohon didampingi oleh orang dewasa yang berada di rumah. Kenapa? Karena memang pada saat awal pastinya anak-anak perlu pendampingan dari orang dewasa pada saat kami menjelaskan nanti. Kemudian untuk teknis Gmeet di awal adalah kita akan bertemu untuk satu kelas terlebih dahulu, yaitu dari setiap kelas nanti akan didampingi oleh 2 orang guru kelas masing-masing. Selanjutnya nanti ketika itu sudah berlangsung selama 1 minggu, waktu berikutnya adalah kita akan bagi setiap rombongan belajar. Nanti untuk waktu-waktu selanjutnya akan diinformasikan kembali ya Bu Santi ya, untuk waktu belajarnya nanti akan diinformasikan kembali. Kemudian juga nanti pada saat mengikuti pembelajaran, nanti anak-anak juga mungkin nanti informasi-informasi mengenai media apa yang akan disiapkan nanti juga akan kita informasikan selanjutnya. Iya, betul. Ya, Bu Santi ya. Mungkin itu saja yang perlu Bapak Ibu dan Bapak Ibu ketahui. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kami informasikan kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu. Bapak dan Ibu guru, rasanya ingin nggak sih bertemu dengan anak-anak? Pasti dong. Pasti Bu Santi pasti mau ya. ketemu, ya. Apakah dalam BDR ini ada kesempatan bertatap muka dengan anak-anak? Ada. Dalam momen apa ya? Drive-thru? Nah, nanti coba pasti ada apa? drive-thru. Ya. Hello school, hello teacher. Oh iya, kita akan bertemu dalam program Hello School, Hello Teacher. Jadi kesempatannya Ananda bisa diajak mama papanya atau pendamping lewat sekolah kita, berhenti di gerbang, berkenalan dengan kita, atau mungkin Bu Guru punya reward sendiri nanti buat Ananda. Sudah disiapkan ya? Pasti. Sudah disiapkan. Nanti ada kejutan-kejutan. Ada kejutan-kejutan ya. Apakah Bapak dan Ibu Guru siap? Siap. Ini akan kita lewati bersama. Yeay! Alhamdulillah. Ada lagi ingin disampaikan? Cukup dari kami Bapak dan Ibu. Kalau hafalan doa surat-surat pendek apakah dikenalkan juga Bu Yayu? Oh pastinya Bu Santi, Pasti ya? nanti untuk doa dan surat pendek karena kita masih di kelompok A, nanti kita akan pelan-pelan mengajarkan untuk hal-hal seperti itu dan tentunya akan diulang setiap hari supaya anak-anak ingat. Oh nah, iya. Seperti itu, iya. Jadi di rumah juga boleh diulang kembali ketika kami dari sekolah Bapak dan Ibu guru mengenalkan doa dan surat pendek di rumah, anak-anak boleh ulang kembali nanti sama Mama dan Papa. Siap Bu Yayu, Insya Allah Mama Papa juga akan siap membantu. Insya Allah. Dan pengulangan itu pada saat virtual Bu Yayu. Jadi pada saat
kita melakukan virtual, baca doa, pengenalan doa dan surat dikenalkan pada saat itu. Iya. Ya. betul sekali. Apakah ada pertanyaan, Pak Rama? Belum. Ya, Bapak dan Ibu, selain nanti Bapak dan Ibu guru akan menyampaikan perkembangan anak setiap 2 minggu sekali, Bapak dan Ibu guru boleh menyampaikan apa sih yang anak lakukan atau Ananda lakukan pada saat pembelajaran. Barangkali ada yang Bapak Ibunya bekerja tidak bisa mendampingi, laporannya setiap berapa kali? 2 minggu sekali. Kita akan hadir ya melalui virtual dengan Bapak dan Ibu. Ya. Pada saat kita mengadakan pertemuan dengan anak-anak juga Bapak dan Ibu guru juga menilai anak-anak Bu Santi hari itu langsung bisa ternilai ya. Hari itu anak-anak bisa apa sih, apa yang dilakukan pada hari itu ketika anak-anak mengikuti kegiatan bersama Bapak dan Ibu guru. Oh iya, tentu Seperti saja Bu Guru itu. sudah punya catatannya Iya, dong ya. nanti ada catatannya. Hari ini baik. Terus ketika pembelajaran pakai seragam. Oh, pasti dong pakai seragam. Kan seragamnya sudah punya Bu Yayu. Iya, Oh, pakai seragam. nanti iya. sesuai jadwalnya ya Iya. dipakai seragamnya. Iya. Lanjut lagi. Terus juga jangan Iya. lupa Bu Santi nih, nanti kalau misalnya kita sedang berdoa, Iya. anak-anak juga ikut bagaimana sikap berdoa yang baik. Iya. Nanti kita akan kenalkan nilai-nilai budi pekerti. Alhamdulillah, insya Allah. Supaya anak-anak nanti menjadi pembiasaan ketika sudah besar nanti. Betul. Ya, seperti Nah. itu. Silakan. Ya, silakan Ibu Yayu. Iya, betul sekali. Untuk setiap pertemuan itu nanti akan dibagi 2 kelompok dan 2 sesi. Jadi untuk sesi pertama itu akan dimulai pada pukul 8 selama 40 menit. Nah, untuk sesi keduanya nanti setelah akan dimulai pada pukul 9. Oh, boleh. Boleh, hari ini boleh. Boleh Pak ambil pakai seragamnya. Oh iya, memang kenapa pertimbangannya 40 menit? Karena memang masih adaptasi, masih ada di awal. Kami juga pastinya mempertimbangkan kondisi anak-anak. Karena untuk konsentrasi sendiri juga itu perlu kami perhitungkan. Tidak mungkin di awal itu sudah dengan durasi yang cukup lama. Itu pasti kami pertimbangkan. Jadi memang di awal ini kita hanya 40 menit dulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan lihat kembali situasi dengan perkembangan anak-anak pada saat itu. Jadi 40 menit itu di awal kita adaptasi ya Bu Di Yayu. awal kita Ya, adaptasi. karena anak-anak perlu juga adaptasi dengan waktu, Betul. dengan cara kita. Ya. Nanti ke depannya bisa kemungkinan juga bertambah. Ya, nanti bisa ditambah lagi Iya. waktu belajarnya. Dan tadi kalau misalnya dibagi 2 kelompok 12-12 bukan tidak mungkin ada kalanya kita juga bertemu dalam kelompok kecil ya Bu Ya, Yayu ya. nanti setelah dibagi 12 Ya, itu Bu Santi betul. kita akan perkecil lagi kelompoknya. Kelompoknya. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak bisa lebih kenal lagi dengan gurunya dan kita Betul. juga lebih mengajarnya ke anak-anak Lebih fokus lagi, ya. seperti Jadi itu. variatif ya. Ya. Kadang satu kelas, kadang dibagi 2, kadang Betul. kelompok kecil, Ya. jadi variatif ya. Ya. Apakah ada berikutnya? Dari Bapak Yudi, dari paparan halaman 19, mohon dijelaskan teknis praktek yang dimaksud pembelajaran virtual yang dibagi per rombel 4 sampai 5. Oh iya. Apakah 1 jam 30 menit yang dimaksud waktu aktif anak atau itu dulu? Yang kedua, sistem kelas tatap muka maksimal 5 anak itu bagaimana? Tuh. Terus mau dijawab langsung? Silakan. Yuk. Ya, untuk yang dibagi per sesi itu tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa untuk awal-awal kami akan tetap pertemuan dengan satu kelas, seluruh anak akan dipandu dengan 2 guru. Kemudian setelah lewat dari 1 minggu, kita akan bagi 2 kelompok, 2 rombel sesuai rombel. Yang rombel pertama nanti disesuaikan dengan jumlah murid yang ada di kelas. Kurang lebih sekitar 11 anak satu rombelnya itu. Nah, satu rombelnya itu tetap diajar dengan 2 guru di awal itu. Nanti sesi berikutnya setelah 40 menit, rombel kedua nanti tetap juga akan diajar oleh 2 guru tersebut. Jadi tetap dengan 2 guru satu rombelnya, tidak dibagi 1 guru 1 guru. Minggu ketiga nanti akan dibagi lagi tadi dari 11 anak itu nanti akan diperkecil lagi kelompoknya, bisa 4 sampai 5 anak seperti itu dengan 1 guru.
Ada lagi ya Pak Rama? Cukup banyak. Untuk yang selanjutnya adalah untuk materi pembelajaran. Ini intinya yang saja saya ambil saja ya. Oke, saya tanya langsung saja. Ini ada pertanyaan yang berulang ya. Apakah ada modul belajar yang bisa disiapkan oleh orang tua? Terus juga pembelajaran dari rumah nanti dikirim apa tidak ya untuk materinya? Orang tua. Nomor 2. Oh, Pak Rama, sistem kelas tatap muka maksimal 5 anak itu bagaimana? Tentu saja ketika tatap muka ada peraturan sendiri yang akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan maupun pemerintah. 5 anak itu nanti bergantian. Kita harus siap dari mulai zonanya dulu yang disiapkan, zona kita apa, lingkungan orang tua, protokol kesehatannya juga seperti apa. Karena ketika 5 anak itu maksimal di dalam kelas, kita juga harus mempertimbangkan alokasi waktu, kemudian jarak tiap kelasnya. Kenapa tidak bisa lebih dari itu atau mungkin bisa kurang dari itu? Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena ketika 5 anak sesi pertama masuk ke dalam kelas, kemudian pergantian antara kelompok 5 dengan kelompok berikutnya itu perlu waktu 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oh ya Bapak dan Ibu, kami sudah punya tim khusus Satgas COVID dari Dian Didaktika. Pak Panji barangkali bisa menjelaskan tentang hal itu Pak Panji? Silakan Pak Panji. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan peraturan dari kementerian bahwa memang untuk pendidikan anak usia dini memang sudah diatur masuknya hingga nanti di awal Januari. Jadi memang di bulan Juli sampai Desember itu untuk pendidikan anak usia dini itu menggunakan belajar dari rumah. Dan nanti ketika kita akan mulai di Januari, insya Allah kami insya Allah sudah menyiapkan bagaimana protokoler untuk masuk di kelas. Seperti tadi disampaikan Bu Santi, tentu ada pembagian giliran masuknya 1 hari itu, dan kami juga nanti sebelumnya pasti akan menginformasikan ke Bapak Ibu orang tua murid, baik melalui media surat ataupun melalui media video yang sedang kami siapkan di tim Satgas Dian Didaktika. Sementara itu Bu Santi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Panji. Selanjutnya. Mau diregulasi kembali pembagian per kelas 23 dibagi 4 sampai 5 rombel, apakah itu berarti hanya 2 rombel per hari, 1 rombel 11 anak atau 4 sampai 5 anak? Ya, jadi untuk satu kelompok kecil yang tadi sudah dibagi 4 sampai 5 anak itu akan diajar oleh 1 orang guru. Nah, kelompok yang lainnya nanti akan diajar oleh guru yang lain, yang satunya lagi, tapi tetap dengan jumlah anak yang tadi 4 sampai 6 itu. Nanti akan terus bergantian selama dalam waktu 1 hari itu nanti ibu guru akan tetap terus mengajar keseluruhan anak, tapi tetap dibagi tadi maksimal 4 sampai 6 anak itu. Jadi nanti waktu-waktunya itu akan disesuaikan dengan tadi maksimal 1,5 jam itu, atau di awal 40 menit itu nanti akan kita tambah waktunya, misalnya yang 4 sampai 6 anak pertama itu nanti jam berapa sampai jam berapa. Kemudian yang berikutnya juga nanti waktu-waktunya nanti akan kami informasikan kembali. Apakah kegiatan di luar terjadwal pada semester 1, apakah praktis juga diadakan? Kegiatan di luar terjadwal. Oh ya Pak Rama, sebentar, tadi yang materi untuk materi pembelajaran nanti Bapak dan Ibu bisa ambil di sekolah. Media ya. Media pembelajarannya nanti bisa diambil di sekolah. Kalau untuk materi kami informasikan ya. Minggu 1, 23 sampai 24 anak. Minggu 2, rombel
Iya, betul. Iya, betul. Iya, ini sudah diringkas oleh Bapak Terima kasih ya Arya. Bapak Terima kasih sudah Arya, terima kasih Bapak Arya. dirangkum, dibuat Bapak Arya menyimak ya rangkumannya. dari pembagian rombel kita. Ya, tadi ada pertanyaan apa Bu Nina tadi? Yang untuk modul ya, modul belajar. Oh ya, nanti untuk modul belajar itu nanti kami akan kirimkan melalui PDF ya. Nanti kami ingatkan setiap harinya. Misalnya hari ini anak-anak mau belajar apa, belajar di sentra apa, nanti akan kami ingatkan setiap harinya. Melalui PDF akan kami kirimkan ke WhatsApp orang tua masing-masing seperti itu. Medianya diambil oleh Ya, orang tua. medianya nanti diambil di sekolah. Kegiatan semester 1 Bu Yayu, tentu ya kalau yang field trip yang kita keluar tidak memungkinkan karena memang tidak tatap muka ya. Kalau untuk semester 1 kegiatan keluar tidak kita lakukan, kegiatan keluar dilakukan nanti insya Allah kalau kita di semester 2 sudah diperbolehkan untuk tatap muka ya Bu Santi ya. Betul. Ya, untuk jadwal nanti ketika anak-anak akan melakukan pertemuan dengan Bapak dan Ibu guru, kami informasikan mengenai jadwal lengkapnya. Jadi nanti akan kita kirim jadwal selengkapnya ya Bu Santi ya. Setelah nanti, kami pembagian setelah kelompok pembagian anak, kelas. Pembagian nanti, kelas. Ya, pembagian kelas nanti sudah anak-anak Bapak dan Ibu sudah dapatkan. Pembagian Ananda berada di kelas A1, A2 atau 3. Nanti kami kirimkan kembali jadwal selengkapnya mengenai sentra-sentra dan rombelnya. Iya. Seperti itu. Jadi menyusul informasinya Ya, Bu ya. menyusul informasinya. Drive-thru. Pak Rama ada drive-thru. Ya. Bapak dan Ibu orang tua bertanya, kapan sih tenisnya drive-thru itu dimulai? Wah, tentu ketika momen-momen tertentu ya. Contohnya apa yang terdekat nih bulan Agustus? Ya, nanti atau mungkin terdekat itu adalah nanti di bulan Agustus kita mau ada momen, biasanya di bulan Agustus itu ada perayaan peringatan Hari Kemerdekaan negara kita. Nah, nanti di saat itu kita Bapak dan Ibu guru di sekolah sudah menyiapkan sesuatu untuk anak-anak. Nah, anak-anak bisa datang ke sekolah melalui drive-thru tadi Bu Santi. Berhenti di depan pagar sekolah. Nanti kita akan nanti kita akan menyapa anak-anak dengan bendera-bendera merah putih seperti itu. Oh iya, tapi Bapak dan Ibu guru selain bulan Agustus yang terdekat adalah bulan yang Juli. Terdekat bulan Juli ini antara 13 lagi. sampai seminggu pertama pengenalan lingkungan. Kami akan menjadwalkan sesuai dengan kelompoknya, kelompok bermain, TKA dan TKB untuk drive-thru, pengenalan guru ya, tapi lewat drive-thru. Nanti menyusul informasinya ya Bapak Ibu. Pasti menarik nih Bu Santi. Menarik dong. Selanjutnya adalah kapan diberikan materinya ke kita biar kita bisa mempersiapkannya. Terus apakah ada deadline dengan pihak tugasnya? Mudah-mudahan jadwal itu bisa diberikan ya Bu. Ya, untuk program belajar dari rumah sendiri kita mengadakannya di hari kerja, di hari sekolah yaitu Senin sampai Jumat, tidak di hari akhir pekan. Jadi memang kan waktu belajar hari sekolah ya Bapak dan Ibu, jadi kita akan tetap laksanakan Senin sampai Jumat. Kemudian untuk mengenai tugas-tugas atau yang nanti akan dikerjakan oleh anak-anak, nanti ya itu tadi seperti tadi nanti akan kita informasikan kembali waktu-waktunya kapan anak-anak bisa mengumpulkan tugas-tugas dari sekolah. Itu nanti insya Allah kita juga beri kelonggaran waktu untuk pengumpulannya ya Bu Santi. Jadi tidak hari ini ada apa langsung dikumpulkan hari ini, insya Allah tidak seperti itu. Kita tetap akan beri kelonggaran karena kami juga memahami Bapak dan Ibu juga punya kesibukan dengan pekerjaan masing-masing seperti itu.
Jadi ada kelonggaran atau fleksibilitas waktu ya Bu Yayu ya. Untuk pengumpulan kegiatannya, tugas-tugas kegiatannya seperti Oh itu. iya, ada yang berharap ketika drive-thru itu di weekend atau mungkin hari Sabtu ada momen-momen tertentu, kita hari Sabtu nanti kita pikirkan ulang ya Bapak dan Ibu. Mungkin tidak setiap saat juga drive-thru dengan weekend gitu kan. Tapi memang kadang-kadang ketika kita special event kita juga melaksanakan di hari Sabtu. Nanti kita akan atur ulang dulu. Kembali jadwalnya. Seperti itu Bu Santi. Ada lagi? Ya. Oh iya. Ya, terima kasih ya Bu Santi ya kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung hari ini dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi karena memang kita waktunya pagi ini terbatas dan masih ada sesi selanjutnya untuk kelompok B, nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa diajukan nanti melalui menyusul ke Bu Santi juga boleh Bapak dan Ibu, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru dari kelompok TKA. Bapak dan Ibu di rumah, sekali lagi kami mohon kerjasamanya, kami mohon sinerginya bersama-sama, kita akan melalui ini bersama-sama. Kita hadapi tantangan ini, kita lewati semuanya ala rintang, kita maju dalam mendidik anak-anak di rumah. Nah sebelum itu, karena kami belum membagi kelas ya Bu Yayu ya, jika ada kendala-kendala yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu, atau mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut dengan sekolah, kami ada di sini insya Allah tanggal 9 Juli, jika ada yang ingin bertanya tentang teknisnya, bisa ke sekolah tanggal 9 Juli. Bapak Ibunya, anak-anaknya nggak usah. Nah sebelum berakhir, Pak Rama dan teman-teman semuanya, tolong kameranya ya Bapak dan Ibu, kita akan ada foto sesi bersama dengan Bapak dan Ibu semua, karena kita sangat berterima kasih sekali atas Bapak dan Ibu semua sudah bergabung bersama kami hari ini. Kita foto bareng yuk Bapak dan Ibu. Ya, anak-anaknya boleh didampingi anak-anaknya. Hitung ya Pak Rama ya. Sudah foto? Ya. 1. Sudah siap? Ya. Mama dada-dada, mama papa dada-dada ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, bergantian yang sesi ininya berikutnya. Ada enggak? Tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Ya, tunggu sebentar. Ada gilirannya. Siap-siap. Kameranya masih tetap dibuka. Anda-andanya boleh di samping kalau ada. Kita juga mau lihat nih. Foto lagi? Sudah. Cukup? Sekarang guru-gurunya boleh dong Pak Rama difoto ke arah sana Pak Rama. Coba guru-guru Bapak dan Ibu guru. Tunjukkan semangatnya Bapak dan Ibu guru semua yang hadir di ruangan ini. Silakan. Yes. Ya, Bapak dan Ibu guru, are you ready? Yeay! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pemaparan program dan perkenalan guru-guru TK Islam Dia Didaktika. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ari. Ya, Ibu Ari silakan. Pak Ranto tolong dibantu untuk slide-nya. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Bagi pertanyaan yang belum dijawab bisa mendapatkan jawabannya melalui pihak sekolah di kemudian hari.
Semoga dengan perkenalan Bapak dan Ibu kelompok A TK Islam Dian Didaktika, Ananda di rumah dapat lebih berkenalan dan lebih akrab di kemudian hari. Kami meyakini bahwa masa pandemi ini adalah peluang untuk kita semua agar lebih banyak belajar dan saling memahami antara kami sebagai pendidik dan Bapak Ibu sebagai orang tua. Anak belajar dari orang tua dan orang tua belajar bersama anak. Salam hangat dari kami, Guru KB TK Islam Dian Didaktika, untuk Ananda di rumah. Kami insya Allah siap menyambut mereka. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu atas waktunya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Alamin. wabarakatuh.